Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, prevalensi atau jumlah kasus terhadap rinitis alergi di Indonesia terbilang cukup tinggi. Dikutip dari website Kemenkes, di Indonesia prevalensi rinitis alergi juga cukup tinggi, yakni 1,5 hingga 12,4%. Walaupun rinitis alergi tidak menimbulkan kematian, namun dampak rinitis alergi dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Sementara penggunaan antihistamin paling sering dilakukan dalam proses terapi farmakologinya. Dalam efektivitas kinerja antihistamin untuk menghambat dan menurunkan histamin dalam tubuh, antihistamin golongan 1 sering kali memberikan efek kantuk pada pasiennya. Pertanyaannya, ada nggak sih antihistamin yang efektif dan optimal tapi nggak bikin ngantuk? Jawabannya ada, yaitu antihistamin generasi ketiga. Di episode kali ini kita mengangkat tema optimal meredakan alergi dengan antihistamin generasi ketiga. Langsung aja kita bahas bareng expertnya, apoteker Yovita Dianetitisari MSc sebagai apoteker di MRCCCC Siloam Hospital Semanggi. Terima kasih apoteker Yovita sudah hadir di podcast Meet the Expert. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, syukurlah. Terima kasih sudah diundang. Mantap, pastinya lah, ini kehormatan bagi kami dong bisa mengundang. Nah, sebelum kita bahas ke jenis antihistamin generasi ketiga, nah kita mulai dulu dari pembahasan penyakitnya ya. Baik. Jadi kan pertanyaan yang saya mulai adalah histamin itu apa? Oke. Jadi swipers, histamin itu adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika tubuh kita itu terpapar oleh suatu zat yang namanya alergen. Jadi kan ada suatu zat dari luar dan sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita dia akan mengeluarkan histamin ini gitu. Jadi dia adalah sesuatu yang berperan di dalam alergi. Fungsinya sebenarnya untuk? Fungsinya itu untuk memberitahu tubuh bahwa ini loh ada zat lain nih dari luar yang masuk sehingga tubuh tuh akan dia akan bersin untuk mengeluarkan si zat dari luarnya itu. Dia akan batuk-batuk untuk mengeluarkan zat dari luar. Dia akan mengeluarkan air mata. Sebenarnya sih fungsinya seperti itu. Sebenarnya begitu. Nah, sebenarnya begitu. Kalau rinitis alergi itu sendiri apa tuh? Baik. Rinitis alergi dari namanya aja itu terjadi ketika ada suatu alergen tadi masuk ke dalam tubuh kita, menyebabkan alergi. Terus kemudian muncul gejalanya itu di daerah rino atau hidung, jadi dia akan keluar hidungnya gatal, bersin-bersin atau malah tersumbat atau malah berair. Jadi gejalanya di daerah rino dan juga di daerah okular mata yang tadi ya mengeluarkan air mata seperti itu. Jadi rinitis alergi itu ya tadi itu ya adalah suatu kondisi di mana tubuh tuh bereaksi terhadap alergen yang masuk ke dalam tubuh kita. Alergen itu sendiri ada jenis-jenisnya nggak sebenarnya? Oh yes, jadi macam-macam orang bisa dia alergi terhadap sesuatu yang berbeda. Cuman yang paling sering itu adalah dari misalnya serbuk sari bunga gitu ya, polen. Kita biasa bilangnya polen ya. Ada juga yang alergi terhadap misalnya asap rokok ataupun asap dari gas bekas makanan, bulu-bulu binatang. Benar, kucing, anjing atau apa. Betul, iya. Itu contoh-contoh alergen yang common atau yang sering banget kita jumpai. Dan masih banyak yang lainnya. Yes. Oke. Nah, faktor apa sebenarnya Mbak yang memperparah rinitis alergi selain daripada alergen itu sendiri? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi Pak gitu, selain memang suatu zat yang memang udah jelas-jelas dia bikin alergi gitu, itu kayak yang mungkin tidak kita sadari banget tuh misalnya asap rokok. Asap rokok, terus dia trapped atau terperangkap, terperangkap di sebuah ruangan yang tidak ada pertukaran udaranya, tuh juga hasil dari masakan, terutama kalau kita pakai gas gitu ya, kompor gas seperti itu. Jadi misalnya nggak ada exhaust-nya atau tidak dibuka pintunya, jendelanya. Jadi intinya dari penyakit rinitis alergi itu kan sebenarnya kita menghindari si alergen yang menyebabkan alerginya itu. Nah kalau alergennya itu tetap di situ-situ terus, maka kondisi rinitis alergi juga nggak akan membaik karena kita akan terpapar terus sama si alergennya.
Oke, nah gejala sendiri kalau kita pengen tahu gejala-gejalanya apa aja? Baik, tadi udah aku sempat sebutkan di awal ada beberapa gejala yang umum dari rinitis alergi ini sendiri. Yang paling sering memang matanya berair lah itu. Merah dan berair gitu. Terus hidungnya tuh gatel. Terus kemudian hidungnya bisa malah berair. Kita bilangnya meler ya, mungkin beberapa masyarakat namanya meler gitu ya. Meler atau malah tersumbat. Gitu. Oh, tersumbat itu juga bisa masuk tersumbat ke gejala itu juga bisa masuk ke dalam gejala ya. Terus kemudian bisa juga ada beberapa yang batuk. Gitu. Seperti itu. Oke, penanganannya gimana yang paling efektif? Oke, so penanganan rinitis alergi itu swipers kita bagi menjadi 2. Jadi ada penanganan kita bilang non farmakologis, jadi tanpa obat-obatan. Dan yang kedua adalah penanganan farmakologis atau dengan obat-obatan. Penanganan non farmakologis seperti yang sudah saya sebutkan ya tentunya adalah menghindari si alergennya itu. Jadi bagaimana kita menghindari polen, bagaimana kita menghindari si bulu-bulu binatang. Terus kalau tadi kita lagi masak ataupun berada dalam satu ruangan dengan perokok itu ya ada ventilasi udaranya gitu. Itu penanganan non farmakologisnya, Dan untuk penanganan farmakologisnya yang menggunakan obat. Gitu. Nah, salah satunya kan antihistamin generasi ketiga tuh. Itu apa tuh, Mbak? Baik. Jadi kalau tadi saya sempat cerita yang namanya histamin itu adalah dia itu dikeluarkan oleh tubuh ketika tubuh terpapar oleh alergen, maka si antihistamin ini adalah suatu obat yang ketika kita minum, dia itu akan semacam menjinakkan si histamin yang dihasilkan. Sehingga efek-efek yang tadi seperti hidung tersumbat, kemudian gatel, kemudian bersin itu bisa berkurang. Jadi mengurangi gejala, kita bilangnya down regulator. Jadi down regulator dari si histamin yang udah keburu dihasilkan oleh tubuh. Oke. Nah, kalau fexofenadine, itu apa lagi sih sebenarnya? Oke. Jadi swipers untuk antihistamin atau kita biasa mungkin bilangnya anti alergi gitu ya, antihistamin atau anti alergi itu nggak semuanya sama gitu. Jadi sebenarnya antihistamin atau anti alergi yang beredar di dunia ini banyak banget. Secara garis besar kita bagi berdasarkan generasinya. First generation, second generation, and third generation. Yang terakhir yang third generation ini. Ya, exactly, termasuk si fexofenadine. Nah, bedanya adalah dari sisi mekanisme kerjanya, Pak Iman. Mekanisme kerja dan terutama dari sisi efek samping yang bakal dihasilkan. Nah, kalau si first generation, contohnya tuh kayak chlorpheniramine, maleat gitu ya. Itu dia selain bekerja untuk tadi menjinakkan histamin, unfortunately dia tuh juga akan nempel atau bekerja di reseptor yang lain. Jadi bukan reseptor histamin aja, tapi ada di reseptor namanya reseptor muskarinik. Itu yang pertama bedanya. Sehingga menghasilkan efek samping kayak pernah gak sih kita tuh minum anti alergi terus rasanya tuh mulutnya kering. Pernah banget. Itu ya, mulutnya kering. Nah itu seperti itu. Dan yang perbedaan paling mendasarnya lagi itu adalah karena dia itu bisa menembus sawar darah otak, kita bilangnya blood brain barrier, sehingga dia masuk ke dalam otak dan menyebabkan efek ngantuk. Ya, itulah yang berbeda dari first generation. Nah, karena kekurangannya ini diciptakanlah si second dan third generation, di mana third generation itu yang lebih baru lagi, di mana dia sama sekali nggak menembus ke sawar darah otak, sehingga tidak menyebabkan efek kantuk atau efek sedasinya itu hampir nggak ada. Jadi generasi ketiga ini ya tanpa kantuk. Yes. Selain daripada itu keunggulan lainnya apa lagi? Nah, seperti yang aku sampaikan tadi Pak, karena dia itu kan bekerjanya selektif banget nih, cuman di histamin aja. Kita alergi, yang menyebabkan alerginya gara-gara histamin, ya mainnya di histamin aja. Dia nggak main di reseptor-reseptor lain seperti muskarinik ataupun adrenergik. Sehingga nggak ada juga tuh efek samping kayak mulutnya jadi kering, efek samping penambahan nafsu makan. Jadi anti alergi itu kalau yang generasi 1 tuh menambah nafsu makan loh swipers. Jadi ada yang ditambah juga abis itu ya? Ya nggak cuma dikurangi ya. Jadi penambahan nafsu makan tentu biasanya diikuti dengan penambahan bobot badan, kan kayak gitu. Jadi efek-efek itu udah ada pada si third generation ini. Boleh ceritain lebih dalam lagi mekanisme kerja dari fexofenadine ini? Oke. Jadi fexofenadine seperti tadi yang saya sebutkan sebagai antihistamin, dia itu akan mendown regulate atau dia itu akan mengurangi efek-efek dari histamin yang masuk ke dalam tubuh, tapi dengan kekhususan bahwa dia spesifik bekerja hanya pada histamin saja, dia nggak bekerja di
tempat-tempat lain. Nah, karena dia tadi menjinakkan si histamin yang sudah dihasilkan, maka efek-efek yang terjadi pada rinitis alergi itu juga bisa berkurang. Berarti dihambat dan diturunkan. Yes, ya. Efek sampingnya gimana? Oke. Untuk efek samping dari fexofenadin sendiri itu pada beberapa pasien itu memang kadang ditemui kayak mual gitu, cuman itu juga dikit ya. Dan kalaupun ada efek samping itu bisa ditolerir seperti itu. Jadi untuk efek samping mengantuknya itu udah ada penelitiannya tuh Pak Iman. Jadi dibandingin sama second generation seperti cetirizine, itu untuk fexofenadin ini efek samping mengantuknya jauh lebih bisa ditolerir. Oke, kalau ini nih mesti pakai resep dokter kah? Model resep dokter atau gimana? Fexofenadin. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik juga gitu ya. Jadi selama ini antihistamin yang bisa didapatkan tanpa resep dokter itu hanya yang first generation, yang which is bikin ngantuk itu kan. Betul. Ya Pak Iman ya. Betul. Nah, kalau untuk fexofenadin ini dia sekarang ini ada beberapa kekuatan yang beredar di pasaran. Jadi ada yang satu tabletnya 60 mg, ada yang 120 mg, dan ada yang 180 mg. Tiga. Okay. Nah, yang untuk 60 mg Swipers dia sudah bisa didapatkan tanpa resep dokter karena dia saat ini terdaftar sebagai obat bebas terbatas. Jadi lingkaran biru. Ya, kita biasa bilang lingkaran biru. Betul. Sementara untuk yang 120 mg dan 180 mg itu memang masih yang lingkaran merah atau masih obat keras. Makanya harus masih pakai resep dokter kalau yang aturan itu. Pakainya, Mbak. Oke. Nah, untuk fexofenadin ini sendiri juga bisa kita bilang nyaman digunakan ya dibanding dengan yang lain karena dia bisa 1 kali sehari aja. 1 kali sehari? Yes, cukup once daily aja. Dan karena dia tidak menyebabkan ngantuk, jadi kita bisa pilih nih fleksibel dalam arti mau pagi, mau siang, mau malam enak gitu. Karena kalau misalnya dia menyebabkan ngantuk ya seperti antihistamin yang generasi terdahulu, biasanya kita akan banyak kesulitan nih kalau kita konsumsinya pagi atau siang. Kita nggak bisa kerja. Kalau yang penyakit nggak milih-milih waktu kan. Betul. Apalagi kan ini rinitis alergi ya. Itu kan ganggu ya. Hidung tersumbat gitu kan malah kita pengennya bisa produktif ya bekerja ya. Nah dengan ini cukup 1 kali sehari. Malah kita bisa taruh misalnya di pagi hari supaya bisa mengcover nih 24 jam kita bebas dari si alergi itu. Oh ini produknya menarik ya. Intinya menarik dan banyak keunggulannya. Boleh dikasih tipsnya Mbak langkah-langkah jika tenaga kefarmasian bertemu dengan pasien yang sedang rinitis alergi. Jadi apa yang harus mereka sampaikan atau perbuat? Silakan. Oke. Jadi Swipers ini untuk rinitis alergi ini memang menarik sekali karena ini adalah salah satu kondisi yang membuat pasien itu datang untuk swamedikasi. Ya Swipers pasti tahu ya swamedikasi adalah pasien mencari pengobatan mandiri terlebih dahulu nih sebelum misalnya dia harus pergi ke dokter gitu. Nah oleh karena itu ketika dia datang ke apotek atau ke tempat pelayanan kefarmasian kita untuk mencari obat untuk swamedikasinya, pertama kita kenalin dulu nih gejalanya ya. Ini gejalanya rinitis alergi atau malah yang lain. Contohnya Swipers kalau misalnya pasiennya ini datang dengan cairan hidung yang berwarna kehijauan, wah itu sih bukan lagi rinitis alergi, itu bisa jadi ada infeksi yang bermain di situ. Jadi kita mungkin arahkan pasien untuk pergi ke dokter. Atau misalnya cairan hidungnya itu sampai keluar darah atau mimisan, itu juga biasanya bukan tanda rinitis alergi. Jadi kita harus mengetahui tanda dan gejala rinitis alergi, dan setelah itu kita bisa menyarankan tadi antihistamin yang bisa digunakan untuk swamedikasi gitu ya. Contohnya adalah si fexofenadin yang 60 mg ini karena dia sudah termasuk ke dalam obat bebas terbatas. Kemudian setelah itu edukasi itu gak kalah penting karena tadi ya seperti disebutkan di awal, untuk rinitis alergi ini sendiri pengobatannya gak hanya farmakologis dengan obat tapi non farmakologis juga. Kita harus mengedukasi pasien yang datang dengan gejala rinitis alergi, apa sih alergennya, apa sih yang mencetuskan ini, dan sebisa mungkin dihindari. Jadi itu semua yang bisa kita sarankan, dan jangan lupa bahwa kita juga harus tadi ya mengenali gejala-gejala kapan sih pasien ini harus kita rujuk atau kita sarankan pergi ke dokter. Mantap sekali, ini cepat kemudian tuntas, orang juga langsung paham penjelasannya. Terima kasih banyak Apotekar Yu kita atas kedatangannya dan sharing ilmunya, insight kepada rekan-rekan dari Swipers ya. Terima kasih juga Swipers, lengkapi stok produk apotek kalian dengan fexofenadin yang tergolong ke antihistamin generasi ketiga, yaitu Telfast. Mumpung produknya masih ready dan stoknya juga banyak di Swaprex Belanja, langsung aja check out. Buruan, jangan sampai kehabisan belanja kebutuhan apotek. Pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di Swaprex Belanja.
Terima kasih juga untuk Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.